Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Al-Mustafadu ala Lum'atil I'tiqadi. Wajib al-imanu bihi. Semua nama-nama dan sifat Allah yang ada dalam Al-Quran atau hadis wajib untuk mengimaninya. Kemudian beliau mengatakan wa talaqihi bitaslimi wal qabuli. Dan wajib kita menghadapi nama-nama dan sifat tersebut dengan taslim, dengan menerimanya dengan lapang dada, wal qabul, dan menerimanya. Wa tarkit ta'arrudi lahu birrati, dan wajib bagi kita untuk meninggalkan penyimpangan terhadap nama dan sifat Allah dengan melakukan rad. Rad artinya menolak. Di catatan kaki nomor 1 halaman ke-12, Syekh Abdullah Al-Qusayr mengatakan, ar-raddu huwa at-takdzibu wal inkaru. Rad di sini maksudnya mendustakan dan mengingkari li haqaiqi wa ma'ani ma tadammanathu nususul asma'i was sifati. Mendustakan dan mengingkari hakikat-hakikat dan makna-makna. Ya, hakikat kemarin kita sudah bahas. Ada makna hakiki, makna hakikat, dan makna majazi. Ayat-ayat dan hadis-hadis tentang nama dan sifat Allah wajib untuk kita imani dan kita terima makna hakikinya. Tidak boleh kita simpangkan kepada makna majazi tanpa dalil. Jadi orang yang melakukan rad, dia menolak nasnya, menolak nas ayat atau hadis, dan menolak memahaminya dengan makna hakikat yang terkandung dalam nas-nas asma wa sifat al-waridati fil Qur'ani, yang terdapat dalam Al-Quran, wa thabitati fi sunnati, dan juga terdapat dalam hadis yang sahih, dalam sunnah yang sahih. Ka'ayyakula qailun mathalan, contohnya kalau ada orang mengatakan laisa lillahi ta'ala yaddun, Allah Ta'ala tidak memiliki tangan. Maka ini adalah contoh dari rad. Ya. Allah Ta'ala memiliki tangan, sebagaimana Allah Ta'ala sendiri yang katakan dalam surat Al-Ma'idah ayat 64. Allah Ta'ala berfirman, bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Bahkan dua tangan Allah terbuka lebar, kata Allah. Dua tangan Allah terbuka lebar. Yadahu, dua tangan. Maka Allah sendiri mengatakan Allah punya tangan. Ya. Yunfiqu kaifa yasha, dan Allah memberikan karunia kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Demikian juga dalam surat Sad ayat 75 Allah Ta'ala katakan, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang membuat engkau enggan untuk sujud kepada Adam? Yang Adam ini aku ciptakan dengan kedua tanganku. Ya, maka dalam dua ayat ini Allah sendiri katakan Allah punya tangan. Kalau ada orang mengatakan Allah tidak punya tangan, maka dia mendustakan ayat Quran. Wala wajha lillah. Atau orang mengatakan wala wajha, Allah tidak memiliki wajah. Padahal Allah sendiri katakan Allah memiliki wajah. Dalam surat Ar-Rahman, Allah Ta'ala berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, tersisalah wajah Rabbmu, wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki jalal, memiliki kemuliaan, wal ikram, dan kemuliaan. Ya, dalam surat Ar-Rahman ayat 27. Ya, Allah Ta'ala katakan dalam banyak ayat, demikian juga dikatakan dalam hadis, dalam banyak hadis, Allah Ta'ala memiliki wajah. Orang yang mengatakan Allah tidak punya wajah, maka dia menentang ayat, menentang hadis. Wa hadza kufrun akbaru. Maka perbuatan seperti ini kufur akbar, karena dia menentang ayat dan hadis. Li'annahu takdzibun lillahi ta'ala wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Karena dia sama saja telah mendustakan Allah Ta'ala dan mendustakan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kita wajib meyakini semua nama-nama dan sifat yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya tadi, Allah memiliki tangan dan Allah memiliki wajah. Namun kita tidak melakukan takyif, tidak boleh melakukan takyif.
mendeskripsikan bagaimana wajah dan tangan Allah. Ya, bahwasanya bentuknya seperti ini, ya, warnanya seperti ini tidak diperbolehkan, ini takyif, ini juga penyimpangan. Ya. Namun kita tetapkan, ya, sebagaimana Allah sendiri tetapkan dalam Al-Quran, sebagaimana hadis yang sahih menetapkan hal tersebut. Kemudian Ibnu Qudamah mengatakan wa ta'wili. Penyimpangan yang kedua dalam masalah asma sifat adalah ta'wil. Di catatan kaki nomor 2, at-ta'wilul madhmum. Ta'wil yang tercela adalah, ya, karena ada ta'wil yang dibolehkan, ya, dan nanti insyaallah di tengah-tengah kitab akan dibahas, ya, bagaimana ta'wil yang dibolehkan. Ta'wil yang tercela adalah huwa tafsiru ma'ani al-fadhi nususil asma'i was sifat. Menafsirkan makna-makna lafaz dari nas asma wa sifat al-waridati fil kitabil azizi, yang terdapat dalam Al-Qur'an, was sunnatis sahihati, dan terdapat dalam hadis yang sahih, bi ghairi tafsir sahabati radhiyallahu alaihim, dengan penafsiran yang bukan penafsiran para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Wa ma yadullu alaihi al-lisanul arabi, dan tidak sesuai dengan makna bahasa Arab. Ya, tidak sesuai dengan yang ditunjukkan oleh lisan Arab, artinya bahasa Arab. Ya, ta'wil yang tercela artinya menafsirkan ayat-ayat asma wa sifat dengan selain penafsiran sahabat Nabi atau tidak sebagaimana konsekuensi dari bahasa Arab. Wa fihi tafsilun, dan dalam masalah ini orang yang melakukan ta'wil perlu dirinci hukumnya. Yang pertama, fa in kana sadiran an ijtihadin wa husni niyyatin. Kalau ta'wil itu dilakukan karena ijtihad, wa husni niyyatin, dan karena niat yang baik, wa tahariyin lil haqqi, dan karena niat mencari kebenaran, berusaha untuk memahami ayat. Mimman huwa ahlun lidzalika, dari kalangan orang-orang yang memang mampu melakukan itu, artinya para ulama. Bihaitsu law tabayyana lahul haqqu raja'a an ta'wilihi. Dengan sikap andaikan dia dijelaskan kebenaran kepada dia, ya, dijelaskan ini penafsiran sahabat seperti ini, ya, sesuai dalil seperti ini, maka dia akan raja'a. Dia akan mengoreksi takwilnya, dia akan meninggalkan takwilnya. Fahadha ma'fuwan anhu, maka orang seperti ini dimaafkan. Li'annahu qala bimablaghi ilmihi, karena dia melakukan takwil, dia mengatakan itu karena keterbatasan ilmunya. Karena itulah sebatas yang dia tahu. Wa bima addahu ilaihi ijtihaduhu, dan itu merupakan hasil dari ijtihad dia. Wa qad qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sebatas kemampuannya. Surat Al-Baqarah ayat 286. Ya, maka tentunya sebagaimana para ulama mengatakan, tidak boleh ada orang yang mengklaim tahu semua ilmu. Ya. Tidak boleh ada orang selain Nabi SAW yang dia diklaim dia tahu semua ilmu. Maka kita, termasuk para ulama juga, ilmunya terbatas. Tidak ada ulama yang menguasai semua ilmu. Pasti ada keterbatasan. Nah, ketika seorang ulama mencoba untuk memahami ayat asma wa sifat, nas-nas asma wa sifat, sudah berusaha menafsirkan sesuai dengan ilmu yang dia miliki, namun dia terjatuh dalam takwil, maka dia dimaafkan. Ya, maka dia dimaafkan karena itu ijtihad dia. Maka ini yang poin pertama ini bicara tentang ulama, ya. Yang melakukan ta'wil itu ulama. Walakin la yajuzu li ghairihi mimman 'alima khata'ahu ittiba'uhu 'alaihi. Namun tidak boleh bagi orang yang lain yang bukan ulama yang mengetahui kesalahannya, ya, tidak boleh dia mengikuti kekeliruan dia. Ya, tidak boleh mengikuti kekeliruan si ulama tersebut dalam melakukan takwil. Maka kalau ada ulama melakukan takwil asma wa sifat, takwil ayat-ayat asma wa sifat, maka dia keliru. Walaupun dia keliru, dia tetap dimaafkan.
karena dia melakukan itu untuk mencari kebenaran. Ya, dia sudah mengerahkan apa yang dia ketahui, namun dia terjerumus dalam kekeliruan. Dia dimaafkan, tidak berdosa, tidak sesat, tidak, apalagi kafir, tidak. Namun orang-orang yang lain, ketika tahu ulama ini keliru melakukan takwil, nggak boleh diikuti. Ya, apalagi dijadikan alasan, nih ulama fulan melakukan takwil, nggak boleh. Kemudian golongan yang kedua, ayyakuna ta'wilu shadiran an hawan wa ta'assubin. Ketika seseorang melakukan takwil dan itu dia lakukan shadiran an hawan, karena hawa nafsu, wa ta'assubin atau karena fanatik golongan. Ya, karena hawa nafsu artinya ngikuti opini dia, ngikuti selera dia. Ya, sehingga dia melakukan takwil, atau karena ngikuti fanatik golongan. Ya, golongan saya memang akidahnya seperti ini, akidahnya takwil, maka saya pun ya mau tidak mau ikut takwil. Ya, pokoknya golongan saya yang paling benar. Gak mungkin golongan saya keliru, seperti itu. Ya, kiai-kiai saya, ustaz-ustaz saya melakukan takwil, ya berarti itu yang benar, gak mungkin kiai saya keliru. Nah, ini fanatik juga. Fanatik golongan, fanatik individu. Ini namanya ta'assub. Maka orang yang seperti ini melakukan takwil karena seperti ini, walahu wajhun fil lughati. Dan takwil yang dia lakukan lahu wajhun, memiliki salah satu sisi pandang, memiliki salah satu makna dalam bahasa Arab. Ya, karena takwil itu memaknai sebuah kata dalam bahasa Arab dengan makna lain yang jauh. Ya, makna hakikinya, makna hakikatnya A misalnya. Makna lainnya, makna majazinya bisa banyak. Bisa B, C, D, E, F, G misalnya. Ya ada B, C, D, E, F, G. Ada 6 misalnya. Makna hakikinya A. Makna lainnya B, C, D, E, F, G. 6 makna-makna. Nah, kalau yang orang yang melakukan takwil jenis kedua ini, takwil yang dia lakukan itu sesuai dengan makna yang G. Nah, sesuai dengan makna yang G. Maka ini namanya lahu wajhun fil lughah, memiliki salah satu sisi pandang dalam bahasa. Fahadha fisqun, maka ini perbuatan kefasikan. Artinya dosa besar. Wala yakunu kufran akbara. Namun pelakunya tidak kufur akbar. Illa idza tadammana tanaqqusan fi haqqillahi ta'ala. Kecuali kalau takwil yang dilakukan mengandung peremehan terhadap hak Allah Ta'ala. Kemudian jim yang ketiga, ayyakuna ta'wilu sadiran an hawan wa ta'assubin. Kalau seseorang melakukan takwil dikarenakan mengikuti hawa nafsu atau karena fanatik golongan, namun wala wajha lahu fil lughatil arabiyyah. Namun tidak ada sisi pandang dalam bahasa Arab sama sekali. Saya tadi suatu kata makna hakikinya A. Makna majazinya banyak, B, C, D, E, F, G. Namun dia maknai dengan makna X. Ya. Dalam bahasa Arab tidak ada ini. Kata ini dimaknai dengan makna X, tidak ada. Maka fahadha kufrun akbaru. Maka ini kufur akbar. Lianna haqiqatahu takdzibu warraddu. Karena pada hakikatnya yang dia lakukan adalah mendustakan dan menolak. Lima ja'a anillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, menolak ayat-ayat yang datang dari Allah dan hadis-hadis yang datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Qudamah mengatakan di atas di ayat di matan wat tashbihi dan tashbih. Catatan kaki nomor 3, wat tashbihu huwa itsbatu musyabihin lillahi ta'ala. Nah, tashbih artinya menetapkan adanya yang serupa dengan Allah Ta'ala fi ba'dil wujuh, dalam sebagian sisi, fi ma yakhtassu bihi subhanahu, dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah, min huquqin aw sifatin, baik berupa hak atau sifat Allah. Ya, atau kalau kita rekonstruksi lagi definisinya, tashbih artinya menetapkan adanya yang serupa dengan Allah dalam sebagian sisi, dalam hak-hak yang khusus bagi Allah, atau dalam sifat-sifat yang khusus bagi Allah. Seperti itu. Wa huwa kufrun li'annahu minasyirki billahi ta'ala. Dan melakukan tashbih adalah kekufuran. Karena tashbih adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Ta'ala.
Ya, maka perhatikan ya. Sebagian ahlu bid'ah menjuluki ahlu sunnah dengan sebutan musyabbihah atau ahlu tashbih. Mereka menuduh ahlu sunnah melakukan tashbih. Padahal ahlu sunnah wal jamaah menolak tashbih, mengingkari tashbih, bahkan mengatakan tashbih adalah kekufuran. Ya, jadi tidak benar ahlu sunnah melakukan tashbih. Ya, adapun ahlu bid'ah menjuluki ahlu sunnah dengan sebutan tashbih dikarenakan ahlu sunnah menetapkan asma wa sifat. Ya. Dengan menetapkan asma wa sifat malah dijuluki ahlu tashbih, padahal ahlu sunnah juga mengingkari tashbih. Yatadammanu tanaqqusan lahu subhanahu min haitsu tashbihuhu bil makhluqi an-naqisi. Dan itu juga tashbih juga mengandung perendahan kepada Allah Subhanahu wa taala karena menyerupakan Allah dengan makhluknya yang penuh dengan kekurangan. Fi ma huwa min khasa'isihi, dalam perkara-perkara yang harusnya khusus bagi Allah. Wa huwa muradu Nu'aim bin Hammadin Syekh al-Bukhari. Dan inilah yang dimaksud oleh Nu'aim bin Hammad yang merupakan guru dari Al-Imam Bukhari. Fi qawlihi, ketika Nu'aim bin Hammad mengatakan, man syabbahallaha bi khalqihi kafara. Barang siapa yang menyerupakan Allah, barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia kafir. Walaysa fi ma wasafallahu bihi nafsahu tashbihun. Namun mensifati Allah dengan sifat-sifat yang Allah sematkan dirinya dengan sifat tersebut, ini bukan tashbih. Ya, ini perkataannya bagus sekali. Ya, maka ini membantah tuduhan ahlu bid'ah yang memberikan julukan ahlu sunnah dengan sebutan musyabbihah atau ahlu tashbih. Ya, Hammad bin Nu'aim mengatakan tashbih kufur, namun menetapkan asma wa sifat itu bukan tashbih. Wa huwa huna bimakna tamthili, dan tashbih di sini maknanya sama dengan tamthil. Wa huwa mutabaqu sifatillah ta'ala wa musawatuhu bi sifatil makhluqi min kulli wajhin. Tashbih atau tamthil di sini artinya adalah menerapkan sifat-sifat Allah dan menyamakan sifat-sifat Allah dengan makhluk. Min kulli wajhin, dari segala sisi. Walakinnal awla nafyu tamthili la tashbihi. Namun yang lebih utama adalah kita mengingkari tamthil, bukan mengingkari tashbih. Li'umurin sabaqat al-isyaratu ilaiha. Karena beberapa alasan yang telah kita isyaratkan, artinya telah dibahas. Minha diantaranya, al-awwalu annahu huwa al-waridu nafyuhu fil Qur'ani. Yang pertama, karena penafian tamthil itulah yang terdapat dalam Al-Qur'an. Wa muwafaqatul Qur'ani aula. Dan menggunakan istilah yang sama dengan Al-Qur'an itu lebih utama. Al-thani, yang kedua, annahu ma min mawjudaini ila wa bainahuma ishtirakun fi qadrin min asy-syibhi. Tidak ada dua zat yang ada, tidak ada dua zat yang ada kecuali di antara keduanya ada kesamaan. Fi qadrin min at-tashbih, ada sisi keserupaan. Walau lam yakun min dzalika illa al-ishtiraku fil wujudi lakafa. Ya, walaupun tidak ada kesamaan kecuali hanya satu kesamaan, yaitu wujud, sama-sama wujud, sama-sama ada, maka itu sudah cukup. Jadi intinya antara dua zat ya, pasti memiliki dua kesamaan, minimalnya kesamaan sama-sama ada. Ini beberapa alasan kenapa lebih utama kita menafikan tamthil bukan tashbih. Kemudian Ibnu Qudamah mengatakan wa tamthili, penyimpangan terhadap asma wa sifat yang keempat adalah tamthil. Di catatan kaki nomor 1 halaman 13, at-tamthilu al-manfiyu an sifatillah jalla wa ala. Tamthil yang dinafikan dari sifat-sifat Allah jalla wa ala huwa itsbatu mumathilin lillahi ta'ala min khalqihi. Artinya menetapkan adanya yang semisal dengan Allah Ta'ala dari kalangan makhluknya. Ay musawin lahu min kulli wajhin. Artinya menetapkan makhluk tersebut musawin lahu,
sama dengan Allah min kulli wajhin, dari segala sisi. Fima yakhtassu bihi subhanahu, dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah, min huquqin aw sifatin, baik berupa hak atau sifat. Wa huwa kufrun akbaru, melakukan tamtsil merupakan kufur akbar. Li'annahu, karena alasan-alasan berikut ini. Yang pertama, al-awwal, minasyirki alladhi huwa taswiyatul makhluqina an-naqisina bi ahsanil khaliqin. Melakukan tamtsil merupakan bentuk kesyirikan. Karena tamtsil artinya menyamakan makhluk yang penuh dengan kekurangan dengan Allah yang ahsanul khaliqin. Ya, Allah merupakan zat yang maha pencipta dan zat yang paling indah, yang paling baik, yang paling bagus. Makhluk disamakan dengan Khalik. Yang paling banyak kekurangan disamakan dengan yang paling indah, yang paling bagus. Maka ini bentuk kesyirikan. Atsani, yang kedua, takdzibun. Melakukan tamtsil, maka ini mendustakan, takdzibun liqauli ta'ala, mendustakan firman Allah Ta'ala berikut ini. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah Ta'ala katakan tidak ada yang semisal dengan Allah, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Surat Asy-Syura ayat 11. Di sini Allah katakan laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan apapun. Maka orang yang melakukan tamtsil menentang ayat ini. Menentang ayat maka merupakan kekufuran akbar. Faqatadammana hadzal qadru min al-ayatil karimati nafya ay yakuna lillahi ta'ala mithlan. Maka potongan ayat di atas mengandung makna penafian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki yang semisal dengannya. Min makhluqatihi, dari kalangan makhluknya. Ma itsbat di asma'ihi wa sifatihi. Namun ayat tersebut juga menetapkan nama-nama dan sifat Allah. Ya. Seolah-olah ayat ini membantah orang-orang yang menolak asma wa sifat. Ya. Dan juga sekaligus membantah orang-orang yang melakukan tasybih. Ya. Jadi satu ayat sudah membantah dua golongan sesat dalam masalah asma wa sifat. Ya, membantah mu'attilah yang menolak asma wa sifat, dan membantah musyabbihah yang menyamakan Allah dengan makhluk. Ayat laisa kamitsli syai'un ini membantah musyabbihah. Allah katakan tidak ada yang semisal dengan Allah. Ini membantah musyabbihah. Sedangkan ayat wa huwas samiul basir, Allah itu maha mendengar lagi maha melihat, ini membantah mu'attilah, yang membantah orang yang menolak untuk menetapkan nama dan sifat Allah. Karena Allah tetapkan Allah itu sami, namanya sami, memiliki sifat as-sam'u. Allah itu basir, memiliki nama al-basir, memiliki sifat basar. Ats-tsalits, yang ketiga, al-qaulu 'ala Allah Ta'ala bighairi ilmin. Al-qaulu 'ala Allah Ta'ala bighairi ilmin. Melakukan tamtsil, maka ini termasuk bicara tentang Allah tanpa ilmu. Fa inna tamtsila ghuluwun fil itsbat. Karena melakukan tamtsil ini merupakan sikap gulu, sikap melebihi batas dalam menetapkan asma wa sifat. Ya, harusnya kita tetapkan sebagaimana yang ada dalam dalil. Allah punya tangan, Allah punya wajah. Sampai sini benar. Namun ketika lebih dari itu, mengatakan Allah punya tangan, tangannya seperti tangan kita. Allah punya wajah, wajahnya seperti wajah kita. Maka ini tamtsil, ini melebihi batas. Ini gulu dalam penetapan. Wa huwa minal qawli 'ala Allah bila ilmin, termasuk bicara tentang Allah tanpa ilmu. Wa yatadammanu tanaqqusan lillahi ta'ala, dan termasuk merendahkan Allah Ta'ala min jihati tamtsilihi, ya, dari sisi menetapkan adanya kesamaan fima huwa min khasaisihi, dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah, bil makhluqin naqisi, Allah disamakan dengan makhluknya yang penuh dengan kekurangan. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah semampumu.